Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika. Yang kali ini kita akan membahas tentang materi di dalam logika, yakni apa yang disebut dengan converse, inverse, dan kontraposisi atau kontrapositif. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwasanya di dalam logika itu ada namanya pernyataan majemuk, yakni pernyataan yang merupakan gabungan dari dua atau lebih dari pernyataan yang lain, kemudian dihubungkan dengan menggunakan beberapa kata penghubung. Di antaranya ada yang menggunakan dan, kemudian ada yang menggunakan atau, ada yang menggunakan jika, maka, kemudian ada yang juga yang menggunakan jika, hanya jika. Nah, pernyataan yang menggunakan kata penghubung jika maka, pernyataan majemuk yang menggunakan kata penghubung jika maka, itu disebut dengan implikasi, di mana disimbolkan dengan menggunakan tanda panah seperti ini. Jadi kalau misalkan ada dua pernyataan P dan Q, kemudian dihubungkan dengan menggunakan kata penghubung jika maka, sehingga kalau misalkan pernyataannya adalah jika P maka Q, itu ditulis seperti ini. Jadi jika P maka Q, yang kita sebut dengan implikasi. Jadi implikasi merupakan pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan menggunakan kata jika maka. Nah, dari implikasi ini P itu disebut dengan antecedent. Kemudian Q-nya disebut dengan konsekuen. Jadi P-nya antecedent, kemudian Q-nya adalah konsekuen. Nah, dari implikasi ini itu bisa dibuat beberapa pernyataan majemuk yang lain yang juga menggunakan implikasi. Yang menggunakan implikasi juga. Yakni dari implikasi jika P maka Q, maka nanti kita bisa mengubahnya ke bentuk-bentuk. Yang pertama, kalau misalkan antecedennya dan konsekuennya kita beri negasi, sehingga bentuknya menjadi jika negasi P maka negasi Q. Nah, jika negasi P maka negasi Q. Nah, ini itu disebut dengan implikasi. Ini disebut dengan inverse. Nah, ini disebut dengan inverse namanya. Jadi implikasi kalau misalkan antecedennya dan konsekuennya kita beri negasi, maka itu disebut dengan inverse. Inverse dari implikasi jika P maka Q. Kemudian kalau misalkan kita balik, yang semula jika P maka Q, kita balik menjadi jika Q maka P, ini disebut dengan converse. Ini disebut dengan converse. Kemudian jika converse-nya, antecedent dan konsekuennya ini kita berikan negasi, maka menjadi jika negasi Q maka negasi P, maka ini disebut dengan kontraposisi. Ini disebut dengan kontraposisi. Jadi dari implikasi jika P maka Q, kita bisa mengubahnya ke bentuk yang lain, yakni yang disebut dengan inverse. Jika implikasi tadi diberi negasi, antecedennya dan konsekuennya diberi negasi. Jika negasi P maka negasi Q. Kemudian jika kita balik, antecedent dan konsekuennya, jika Q maka P, maka namanya adalah converse. Kemudian jika beri negasi converse tersebut, jika negasi Q maka negasi P, maka disebut dengan kontraposisi. Misalkan seperti ini contohnya, kita mempunyai pernyataan majemuk yang implikasi jika hari ini tidak hujan,
maka Budi pergi ke sekolah. Jika hari ini tidak hujan, maka Budi pergi ke sekolah. Nah, dari sini jika hari ini tidak hujan, ini merupakan misalkan pernyataan P, kemudian Budi pergi ke sekolah, ini misalkan adalah Ki, maka ini merupakan pernyataan implikasi dan majmu' implikasi. Jika P maka Ki. Kalau misalkan kita cari, yang pertama adalah inverse-nya. Kalau misalkan kita cari inverse-nya, maka inverse dari implikasi ini adalah, inverse tadi itu adalah dengan memberikan negasi pada antecedennya dan konsekuennya. Jadi inverse-nya merupakan jika negasi P maka negasi Ki, sehingga bisa kita tulis inverse-nya adalah negasi dari hari ini tidak hujan itu adalah hari ini hujan. Jadi jika hari ini hujan, maka negasi Ki-nya Budi tidak pergi ke sekolah. Maka Budi tidak pergi ke sekolah. Maka Budi tidak pergi ke sekolah. Ini inverse-nya. Jadi inverse dari jika hari ini tidak hujan maka Budi pergi ke sekolah itu adalah jika hari ini hujan maka Budi tidak pergi ke sekolah. Jika negasi P maka negasi Ki, itu disebut dengan inverse. Nah, kemudian inverse-nya, converse-nya. Kalau tadi inverse, sekarang converse. Converse itu dengan membalik antecedennya dengan konsekuennya. Jadi kalau implikasinya jika P maka Ki, maka converse-nya adalah jika Ki maka P, dibalik. Ki-nya adalah Budi pergi ke sekolah. Berarti jika Budi pergi ke sekolah, maka hari ini tidak hujan. Maka hari ini tidak hujan. Jadi converse-nya adalah converse dari jika hari ini tidak hujan maka Budi ke sekolah. Converse-nya adalah jika Budi pergi ke sekolah maka hari ini tidak hujan. Jadi yang dengan memberikan negasi pada antecedennya dan konsekuennya. Kemudian kontraposisi dari jika hari ini tidak hujan maka Budi pergi ke sekolah adalah dengan memberikan negasi pada masing-masing anteseden dan konsekuennya. Jadi kontraposisi dari jika hari ini tidak hujan maka Budi pergi ke sekolah itu dengan membalik, yakni negasi, jika negasi Ki maka negasi P, kemudian memberikan negasi. Sehingga negasi dari Budi pergi ke sekolah adalah Budi tidak pergi ke sekolah. Sehingga menjadi jika Budi tidak pergi ke sekolah, maka negasi dari hari ini tidak hujan adalah hari ini hujan. Maka hari ini
hujan. Nah, ini adalah inverse, converse, kemudian kontraposisi dari implikasi jika hari ini tidak hujan, maka Budi pergi ke sekolah. Inverse-nya adalah jika hari ini hujan, maka Budi tidak pergi ke sekolah, yakni memberikan negasi pada P dan memberikan negasi pada Q. Kemudian converse-nya adalah dengan membalik, jika Q maka P, yakni jika Budi pergi ke sekolah maka hari ini tidak hujan. Kemudian kontraposisinya adalah dengan memberikan negasi, selain dibalik diberikan negasi, yakni jika Budi tidak pergi ke sekolah maka hari ini hujan. Baik, itu contoh dari inverse, converse, kontraposisi dari suatu implikasi. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana hubungan dari implikasi, inverse, converse, dan kontraposisinya. Kita mau melihat hubungannya seperti apa. Misalkan ada dua pernyataan, pernyataannya adalah P dan Q, maka kemungkinan dua pernyataan itu bisa dihubungkan dengan menggunakan kata penghubung dan atau kemudian jika atau jika hanya jika, tetapi kali ini kita akan melihat inverse, converse, dan kontraposisi. Jadi dua pernyataan yang dihubungkan dengan menggunakan kata jika maka, ini implikasi, kemudian setelah itu kita akan melihat inverse-nya bagaimana, converse-nya bagaimana, dan kontraposisinya bagaimana. Nah, jika ada dua pernyataan, misalkan adalah P dan Q, maka kemungkinan keduanya, jika B-nya bernilai benar, kemungkinan Q-nya bernilai benar. Jika P-nya bernilai benar, kemungkinan Q-nya salah. Jika P-nya bernilai salah, kemungkinan Q-nya benar. Atau jika P-nya salah, kemungkinan Q-nya juga salah. Nah, kemudian dari pernyataan converse, inverse, dan kontraposisi itu ada yang membutuhkan negasi P dan negasi Q. Jadi kita buatkan negasi P-nya, kemudian kita juga buatkan negasi Q-nya. Negasi P jika benar-benar maka salah-salah. Jika salah-salah berarti benar-benar. Kemudian negasi Q jika benar jadi salah, jika salah jadi benar, jika benar jadi salah, kemudian salah jadi benar. Nah, setelah itu kita melihat implikasinya. Jika P maka Q. Di mana kita ketahui bahwasanya implikasi itu akan bernilai salah jika pernyataan yang pertama benar, pernyataan yang kedua salah. Yang lainnya bernilai benar. Jadi jika benar jadi salah, ini yang salah, yang lainnya benar. Ini benar, benar, dan benar. Kemudian kita lihat inverse-nya. Nah, inverse-nya adalah jika negasi P maka negasi Q. Jika negasi P maka negasi Q. Jika salah jadi salah, ini salah. Maaf, ini benar. Nah, implikasi tadi akan bernilai salah jika pernyataan yang pertama benar, pernyataan yang kedua salah. Ini yang salah, yang lainnya bernilai benar. Ini benar, ini benar. Kemudian kita lihat converse-nya. Jika Q maka P. Jika Q maka P, dibalik. Implikasi bernilai salah jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah. Berarti hanya ini saja yang salah. Ini yang salah, yang lainnya berarti bernilai benar. Ini benar, ini benar, ini juga benar. Kemudian kontraposisinya, jika negasi Q, maka negasi P. Jika negasi Q maka negasi P. Implikasi hanya bernilai salah jika pernyataan pertama benar, yang kedua salah. Jadi yang salah hanya ini saja, yang lainnya bernilai benar. Ini benar, ini benar, kemudian ini juga benar. Nah, kita perhatikan di sini. Ternyata, maaf, ini ada negasi Q-nya. Ini negasi Q. Nah, kita lihat implikasi itu nilai kebenaran semua kemungkinannya sama dengan kontraposisinya. Jadi implikasi ini benar, benar, salah, salah, benar, benar, benar.
Ya, jadi benar salah benar-benar, benar salah benar-benar. Ternyata implikasi itu nilai kebenarnya dari kemungkinan nilai kebenarannya itu sama dengan kontraposisinya. Sehingga bisa kita katakan bahwa implikasi itu ekuivalen dengan kontraposisinya. Jika P maka Q itu ekuivalen dengan kontraposisinya, yakni jika negasi Q maka negasi P. Jadi implikasi itu ekuivalen atau senilai itu dengan kontraposisi. Artinya kalau misalkan ada pernyataan majemuk implikasi bisa juga dinyatakan dengan menggunakan kontraposisi. Karena pada semua kemungkinan itu mempunyai nilai yang sama. Kemudian kita lihat yang converse. Kita lihat yang converse dengan inverse. Nah, sekarang inverse, ini inverse dari implikasi, benar-benar salah benar ternyata sama dengan converse-nya, yakni benar-benar salah benar. Berarti bisa kita katakan converse itu ekuivalen dengan inverse. Jadi inverse-nya jika negasi P maka negasi Q ini ekuivalen dengan jika Q maka P. Jadi kalau implikasi dengan kontraposisi, kemudian inverse itu dengan converse-nya, itu ekuivalen. Artinya kalau ada pernyataan majemuk jika P maka Q, kita bisa menyatakannya dengan jika negasi Q maka negasi P. Kemudian kalau misalkan ada pernyataan majemuk jika negasi P maka negasi Q, kita bisa menuliskannya dengan pernyataan jika Q maka P. Karena keduanya ini senilai. Jadi dua pernyataan ini ekuivalen. Baik. Misalkan ada contoh soal seperti ini. Tentukan pernyataan yang senilai dengan pernyataan berikut. Yang A, jika semua bilangan prima ganjil, maka 2 bukan prima. Jika semua bilangan prima ganjil, maka 2 bukan prima. Nah, di sini P-nya adalah semua bilangan prima ganjil. Kemudian Q-nya adalah 2 bukan prima. Hati-hati di sini ada kuantor. Kuantornya kuantor universal, yakni ada kata semua. Sehingga kalau misalkan dibuat negasinya, maka berarti kita buat menjadi ada. Negasi dari semua itu menjadi ada. Atau negasi dari kuantor universal itu adalah kuantor eksistensial. Baik, kita sudah mendapatkan tadi bahwa pernyataan yang senilai dengan implikasi jika P maka Q, ini adalah implikasinya, maka kita bisa menyatakannya dengan menggunakan kontraposisinya, yakni jika negasi Q maka negasi P. Sehingga negasi dari Q 2 bukan prima berarti 2 bilangan prima. Sehingga kita bisa menyatakannya jika 2 merupakan bilangan prima, maka kemudian negasi P. P-nya adalah semua bilangan prima ganjil. Berarti negasinya, negasi dari semua itu ada. Maka ada bilangan prima ganjil, negasinya adalah bilangan prima bukan ganjil. Maka ada bilangan prima tidak ganjil atau bukan ganjil. Bukan ganjil. Bilangan prima bukan ganjil. Jadi jika semua bilangan prima ganjil, maka 2 bilangan prima bukan prima, maka senilai dengan jika 2 bilangan prima negasi dari Q 2 bukan prima berarti 2 bilangan prima negasinya. Maka
negasi dari semua bilangan prima ganjil adalah ada bilangan prima yang bukan ganjil. Baik, selanjutnya yang B. Jika negasi P, maka Q dan R. Nah, ini senilai dengan kontraposisinya. Kontraposisinya adalah negasi dari Q dan R. Jika negasi Q dan R, maka negasi P. Negasi P. Negasi P. Nah, ini ekuivalen. Kalau kita tuliskan negasi dari Q dan R, menurut hukum De Morgan, negasi dari Q dan R adalah negasi Q atau negasi R. Jadi kita buat negasi Q atau negasi R menurut hukum De Morgan. Jika, jadi ini kita buat menjadi ini, berarti jika negasi Q atau negasi R, maka negasi dari negasi P itu adalah berarti P. Jadi yang ekuivalen dengan jika negasi Q maka Q dan R itu ekuivalen dengan ini, tetapi bentuk ini bisa ditulis dengan bentuk seperti ini. Tentu yang lebih baik penulisannya seperti ini. Kemudian C. Jika P maka Q, jika P maka Q, maka negasi R, berarti yang ekuivalen dengan bentuk implikasi ini adalah kontraposisinya. Kontraposisinya berarti negasi dari negasi R, jika negasi dari negasi R, maka negasi ini. Negasi jika P maka Q. Nah, bentuk ini ekuivalen dengan negasi dari negasi R adalah R. Kemudian negasi jika P maka Q itu adalah P dan negasi Q. Jadi kita tulis P dan negasi Q. Karena negasi jika P maka Q adalah negasi dari negasi jika P maka Q itu adalah P dan negasi Q. P dan negasi Q. Nah, jadi yang senilai dengan jika P maka Q, jika P maka Q maka negasi R itu adalah kontraposisinya. Kontraposisinya berarti negasi dari negasi R, jika negasi dari negasi R maka negasi jika P maka Q. Nah, kemudian bentuk negasi dari negasi R itu sama dengan R. Kemudian negasi jika P maka Q adalah P dan negasi Q. P dan negasi Q. Jadi ini yang ekuivalen atau senilai dengan jika P maka Q maka negasi R. Baik, demikian pembahasan kita tentang inverse, kemudian converse-nya, kontraposisi dari suatu implikasi. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.